warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kami harap sehat semua ya. Oh iya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang kece-kece pastinya. Mengenai apa nih Kak? Mengenai menjaga ingatan sejarah Pancasila. Wah, topik yang bagus Kak. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber pertama kita, Kak Risma dan Kak Diva. Yeay. Kak Diva dan Kak Risma apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana dengan kalian? Alhamdulillah kita juga baik. Oke, Kak, di sini kita akan membahas Pancasila dengan menjaga ingatan sejarah Pancasila. Sebelumnya apa yang Kak Diva ketahui itu tentang Pancasila? Yang saya ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi. Oh, baik Kak, terima kasih. Kalau dari Kak Risma nih, apa yang Kak ketahui tentang Pancasila? Oke, jadi Pancasila itu adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatuan persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Baik, kita panggilkan narasumber yang kedua kita, Kak Ervin dan Kak Arimbi. Halo Kak Ervin dan Kak Arimbi, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana nih kabar kakak moderator semua? Alhamdulillah kita juga baik. Oke, kita langsungkan saja tanya-tanya mengenai apa sih nilai-nilai Pancasila itu. Menurut Kak Ervin dulu nih, apa? Oke, menurut saya nilai-nilai Pancasila itu merupakan landasan atau pegangan bagi dasar masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas, keputusan, dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat selayaknya berpedoman pada Pancasila. Fungsi Pancasila memang sangat penting, maka dari itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai dari Pancasila sendiri bisa ditunjukkan melalui 5 sila yang tercantum. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, setiap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Kak Ervin, terima kasih atas penjelasannya. Oke, karena penjelasan dari Kak Ervin sudah sangat cukup jelas, saya mau tanya nih Kakak Arimbi, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih Kak? Oke, baik. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang mencerminkan bahwa kita, bangsa Indonesia itu negara yang beragama. Artinya, setiap warga Indonesia memeluk agama yang dipercaya. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama ini adalah mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mengikuti perintah serta larangannya. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Nah, yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang terlepas dari perbedaan yang ada. Contoh dari nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua ini adalah yang pertama, tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang memiliki arti bahwa warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan. Contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila ketiga ini adalah yang pertama, menggunakan bahasa persatuan Indonesia, kedua, memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila keempat ini adalah yang pertama, keputusan bersama pengambilannya harus melalui musyawarah.
Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kelima ini adalah yang pertama, harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kedua, harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Nah, itu Kak. Wah, terima kasih banyak penjelasannya Kak Ervin dan Kak Arindi tentang nilai-nilai Pancasila dan apa nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah ada gambaran ya pemirsa, semua Pancasila itu apa dan apa saja nilainya. Oke, lanjut nih Kak. Menurut Kak Diva, Kak Risma, Kak Arvin, dan Kak Arindi, apa sih sejarah lahirnya Pancasila itu? Coba Kak Diva dulu. Menurut saya, 3 bulan lalu kita rakyat Indonesia melaksanakan Hari Lahir Pancasila berdasarkan Kompres nomor 24 tahun 2016. Tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari lahir dalam kalender bangsa Indonesia. Hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jundi Kesakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang kedua, BPUPKI Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasan yang mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan kedua BPUPKI, Dr. Andes Rediman, Video Diningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Nah, dalam pidatonya Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandas kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jundi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 berisi Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Adi Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Mr. Amaralis, dan Ahmad Subarjo. Oke, saya lanjutkan ya Kak Risma. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 28 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah sekilas sejarah hari lahir Pancasila yang perlu untuk kita ingat ya. Tapi tidak hanya untuk diingat saja, hari lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Wah, penjelasannya yang sangat baik ya Kak Diva, Kak Risma, dan Kak Ervin dan Kak Arindi. Terima kasih atas penjelasannya mengenai sejarah Pancasila ini. Nah, kita bisa simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman
sehingga dapat membangun bangsa, negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntun keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Oke, cukup sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali dengan acara berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.